Kira-kira apa sih kalau menurut penerawangan Pak Irfan nih? Yang lain-lain lagi itu, dan itu profesi-profesi yang sekarang sangat diminati di banyak perusahaan-perusahaan besar teknologi di dunia yang saya tahu. Menarik. Saya juga waktu lagi riset gitu ya Pak tentang data science, ternyata ada data scientist, ada data analis, ada juga data engineer gitu ya. Apakah ini dikerjakan oleh satu orang atau ini nggak bisa digabung nih yang tadi yang saya sebutkan tadi Pak? Kalau kita berbicara misalnya perusahaan-perusahaan besar seperti Tiket.com, kita mempunyai tim sendiri di data scientist, kita punya tim sendiri di data engineer, kita punya tim sendiri di misalnya machine learning engineer dan lain-lain, business intelligence. Jadi itu semua merupakan tim sendiri. Tentu saja tiap role punya value masing-masing. Dan jika ini diolah dengan tepat dan benar, masing-masing akan memberikan value yang sangat luar biasa sendiri. Tetapi mungkin jika perusahaan itu baru berkembang, baru maju, di mana satu role bisa di cover oleh satu dua orang tertentu saja. Tapi begitu perusahaan membesar dan value ini bisa semakin ditekankan lagi, saya yakin dan percaya setiap role yang ada itu bisa diolah lebih dalam lagi untuk memberikan nilai terbaik untuk organisasi tersebut. Oke, berarti kalau kita singgung di tempat Bapak bekerja ya, Tiket.com, berarti itu sesuatu yang dipisah ya Pak, data science sendiri, data analis sendiri, engineer-nya juga sendiri gitu ya? Bukan hanya dipisah, dari masing-masing tim ini tuh udah ada puluhan orang. Jadi misalnya di tim saya udah ada 30-40 orang. Hanya khusus di data science-nya itu ya Pak? Data science dan machine learning engineer. Jadi karena kita rasa itu bisa memberikan value yang luar biasa sekali. Jadi hal seperti ini itu yang bukan hanya, tadi pertanyaannya apakah masing-masing role dilakukan oleh satu orang? Saya jawab, satu role dilakukan oleh banyak orang. Puluhan gitu ya Benar Pak. sekali. Semakin besar, makin organisasinya semakin banyak juga yang dibutuhkan orang-orang. Benar gitu. sekali. Tapi dengan tujuan yang sama ya Pak, untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna gitu ya? Benar sekali, karena kalau kita ngomong misalnya Tiket.com, itu kan ada banyak produk yang dijual. Kita pengen terbang, mungkin belinya flight terbang dari mana ke mana. Kita pengen nginap di hotel atau di villa. Kita pengen ke Ancol atau ke Jatim Park. Kita pengen nyewa mobil dan lain-lain. Semuanya ada semua, dan semuanya memerlukan support yang berbeda-beda sesuai kepentingan mereka. Bagaimana AI bisa terintegrasi ke masing-masing service ini, itu dilakukan oleh tim yang berbeda-beda dengan tujuan tertentu untuk meningkatkan kenyamanan dari user atau pemakai, sehingga tiket seperti visi kita untuk menjadi the most lovable app kepada customer-nya. Oke, apakah data scientist bisa mengerjakan apa yang dilakukan oleh data engineer Pak? Dan begitu sebaliknya? Atau sebenarnya masing-masing role ini tuh butuh skill yang berbeda? Tentu saja dari sisi basic ada beberapa skill yang overlap. Jadi misalnya kita ngomong data engineer dan data scientist, mereka sama-sama harus mengerti bagaimana cara mengolah data. Itu teknik basic yang semuanya harus bisa. Kemudian mereka harus mengerti cara pipelining, di mana data dipindah dari lokasi A ke lokasi B. Lalu data engineer akan lebih fokus ke bagaimana menjaga data warehouse, bagaimana menjaga bahwa CI/CD atau pipelining mereka itu berjalan dengan real time sesuai waktu tertentu dan tidak mengganggu operasional. Bagaimana datanya dictionary, identitas dari tiap data atau data lineage, data ini sumber dari mana aja. Data scientist on the top of tadi ngerti ngolah data dan mengambil data dan data pipelining, harus juga mengerti pembuatan model artificial intelligence dan machine learning. Kemudian bisa bagaimana modelnya di-deploy ke production sehingga bisa diintegrasikan dengan aplikasi tiket. Mungkin dibantu dengan ML engineering juga, dan nanti jadi banyak sekali. Jadi ada skill set tertentu yang overlap karena itu fundamental dari tim data. Ada skill yang berbeda yang spesifik jadi gitu seperti ya, kalau kita contoh orang desain. Saya yakin graphic design dan arsitek harus bisa melakukan banyak basic desain di Adobe Photoshop. Tetapi arsitek lalu fokus sebagian skillnya ke tentang bagaimana gedung itu dibangun dan lain-lain. Graphic design fokusnya mungkin ke produk atau ke apa lagi. Jadi ada fundamental skill yang sama, ada spesialisasi skill yang berbeda untuk bisa menjadi expert di role tertentu. Oke, saya sepakat dengan Pak Irfan tadi ya, para Beamers ya, menyampaikan bahwa sekarang kita itu udah hidup di zaman data gitu ya Pak ya, dan sekarang data itu menjadi sesuatu yang seksi, pekerjaan yang paling dicari, pekerjaan yang paling idaman gitu ya Pak ya. Nah, apa sih Pak sebagai seorang data scientist di Tiket.com, apa sih tantangannya Pak sebenarnya? Banyak sekali. Tantangan paling utama adalah kita tahu apa yang kita mau. Kita tahu bagaimana caranya membesarkan tiket dengan data, dengan AI, dengan machine learning
untuk menjadi aplikasi yang lebih diminati customer kita. Tetapi kadang-kadang untuk bisa membuat impian kita untuk bisa terrealisasikan, kita memerlukan resource atau saintis-saintis yang mumpuni. Dan tidak bisa dipungkiri di Indonesia pada saat ini itu kemampuan orang yang benar-benar bisa mengolah data menjadi seorang data scientist yang sebenarnya untuk bisa bekerja di banyak tech company termasuk di tiket.com itu masih limited. Kalau kita ngomong hukum ekonomi, supply dan demand di semua tech company termasuk tiket.com itu masih besar sekali. Sampai hari ini saya masih ada beberapa opening untuk meng-hire data scientist. Tetapi dari sisi supply kita kadang-kadang melakukan interview dan itu masih adanya gap di mana orang-orang yang interview kadang-kadang skill setnya masih belum matching dengan apa yang tiket mau. Sehingga jika nantinya misalnya banyak institusi termasuk UBM atau yang lain bisa memberikan puluhan, ratusan, ribuan data scientist yang siap bekerja dan mampu di bidang itu, saya yakin semua tech company di Indonesia ataupun Southeast Asia mungkin malah bisa merasa tercukupi dan bisa bergerak lebih cepat lagi untuk bagaimana kita mendemokratiskan AI machine learning kepada seluruh lapisan organisasi dan masyarakat Indonesia secara umum. Oke, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya tantangannya itu bukan justru ketika bekerjanya ya Pak, tapi ketika mencari timnya. Benar justru sekali. kita kekurangan orang gitu Benar ya Pak ya. sekali. Oke, nah tuh Beamers, buat Beamers yang sudah bergabung di Prodi Data Science itu pilihan yang sangat tepat karena memang sangat dicari. Ini yang ngomong langsung VP-nya loh ya, bahwa masih dibutuhkan orang-orang yang mengerti tentang bagaimana menganalisa data dan sebagainya gitu ya Pak Irfan ya. Dan Pak Irfan, apa sih sebenarnya mungkin para Beamers Data Science gitu ya ngomong di sini, apa sih skill yang mereka harus miliki gitu? Kalau kita bicara data scientist khususnya itu punya 3 skill utama. Oke. Yang pertama itu karena data scientist membuat banyak model-model algoritma AI ataupun non AI itu memerlukan perhitungan statistik. Jadi kemampuan membuat statistik tentu mutlak diperlukan. Ini bukan main magic atau bagaimana, tapi perhitungan yang eksak. Kemungkinannya berapa persen orang ini akan suka iklan seperti ini, dan itu semua dilakukan dengan statistik di belakang layar. Kedua, model-model yang dibuat tentu perlu diintegrasikan dengan aplikasi kita dan aplikasi-aplikasi yang lain di semua organisasi. Artinya apa? Ini semua terjadi secara real time, jadi aplikasi modelnya harus di-coding. Kemampuan coding juga mutlak diperlukan. Bisa statistik, bisa coding. Yang ketiga, tiket.com dan semua organisasi yang lainnya itu punya bisnis operasi yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa punya kemampuan bisnis acumen untuk melihat opportunity mana yang bisa kita bantu di bagian mana dengan cara apa. Jadi kemampuan bisnis juga ada. Jika orang tersebut mempunyai kemampuan statistik yang bagus, bisa melakukan coding, membuat model-model AI, ML dan lain-lain, dan mengerti bisnis pinpoint untuk bisa melihat opportunity mana yang harus diberikan AI, ML dan bisa dibuat itu untuk membantu itu, maka orang tersebut menjadi lengkap adanya sebagai seorang data scientist yang akan sangat dicari. 3 ini yang paling utama sebagai data scientist, dan tentu saja ada hal-hal yang lain, tapi kita bisa fokus ke 3 hal ini terlebih dahulu. Oke, jadi saya bisa mengatakan bahwa data science ini adalah penggabungan beberapa ilmu gitu ya Pak. Matematika, statistika, engineer, dan juga bisnis. Benar sekali. Benar. Nah, kita bisa mengatakan bahwa di dunia pendidikan data science itu adalah sesuatu yang mungkin baru gitu dibandingkan misalnya prodi hukum, prodi komunikasi gitu Pak. Apakah mungkin nih Pak, seorang yang lulusan statistika, dia bekerja sebagai data science memungkinkan atau memang harus secara spesifik orang data science gitu? Kalau saya ditanya mungkin atau tidak mungkin, pastinya memungkinkan. Orang dengan background statistika harus punya hobi untuk melakukan coding di waktu senggang mereka. Harus suka membaca atau mempelajari model-model bisnis yang ada. Jadi artinya apa? Karena kecuali ada universitas tertentu seperti UBM yang punya Bachelor of Data Science yang saya dengar, orang-orang tersebut harus bisa meng-equip dirinya dengan skill-set yang lain di luar prodi yang mereka ajarkan untuk bisa membuat mereka sebagai seorang data scientist yang lengkap. Tentu saja jika susah melakukan pembelajaran otodidak di luar prodi mereka, lebih enak kita berikan kepada expert misalnya
orang-orang yang expert atau pintar di UBM yang sudah crafted kurikulum yang bagus, jadi mereka tinggal terima jadi, lulus langsung udah bisa ngerti bisnis, ngerti coding, ngerti matematika, statistik dan lain-lain, langsung dapat semuanya satu paket.